Salam jumpa sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini, gereja mengajak kita untuk bermenung bersama Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk membuka hati, pikiran, dan budi kita untuk disapa oleh sabda Allah. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku sekalian, tak jarang kita begitu peduli untuk mengurusi hidup orang lain. Dalam setiap peristiwa hidup orang, selalu ada saja komentar yang muncul. Yang biasanya tidak pernah absen adalah komentar miring atau negatif. Entah orang mengalami keberhasilan atau kegagalan, kegembiraan atau kesedihan, ada saja komentar negatif yang dilontarkan. Yesus mengkritik kebiasaan buruk tersebut dan mengingatkan, jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian. Saudaraku sekalian, setiap orang bertanggung jawab atas perkembangan dirinya. Bagaikan pohon ara dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus pada hari ini. Ada saatnya setiap pohon dinanti buahnya dan dinilai berdasarkan perkembangan apa yang sudah dihasilkan. Ketika orang hanya sibuk mengurusi hidup orang lain, bagaimana ia bisa punya waktu untuk perkembangan dirinya? Saudaraku sekalian, seringkali kita banyak memberi waktu untuk menilai sesuatu di luar diri kita. Kita pergi jauh meninggalkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, mari kita meluangkan waktu untuk menilai diri kita sendiri, agar kita lebih memahami siapa saya dan segala kekurangan dan kelebihan yang saya miliki. Ketika kita mampu menilai diri sendiri,
bukan tidak mungkin kita akan bertumbuh dengan baik dan menjadi pribadi yang berkualitas. Sebab pohon yang baik dinilai dari kualitas buahnya. Untuk itu saudaraku sekalian, kita diajak untuk lebih dahulu mengoreksi, melihat kedalaman diri kita sendiri sebelum kita memberi waktu untuk menilai orang lain. Semoga bacaan suci yang kita dengarkan dan renungan singkat ini membantu kita dalam perjalanan harian hidup kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.